Ya, lo kembali lagi dengan KTO dengan videonya yang seperti kalian sudah lihat di judulnya. Sekarang kita akan membahas gitar apa yang cocok untuk pemula atau misalkan kalian baru mau belajar gitar. Nah, gitar yang cocok untuk belajar gitar itu sebenarnya ada beberapa kriteria yang bisa kalian lihat dalam video ini yang kita akan bahas bersama-sama. Kalau misalkan kalian ada kriteria yang lebih atau misalkan ada ciri-ciri gitar yang bagus buat pemula itu seperti apa, silahkan komentar di bawah. Nah, dalam video ini Kate akan memberikan sedikit arahan biar kalian yang baru belajar gitar atau mungkin mau beli buat saudara kalian yang baru belajar gitar atau mungkin beli buat anak kalian yang baru mau belajar gitar, itu kalian bisa lihat dalam video ini, ikutin terus sampai habis biar kalian bisa tahu ciri-ciri yang bagus buat belajar gitar itu seperti apa. Nah, yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah dari segi harganya. Jadi kalau misalkan kalian mau beli sesuatu untuk belajar, lebih baik Kate sarankan itu harganya tidak terlalu mahal. Nah, tidak terlalu mahal itu bukan yang murah banget, yang bisa 100.000, 200.000 gitu ya. Tapi untuk range gitar yang untuk belajar gitar yaitu untuk dari 500.000 sampai 1 juta gitu ya. 500.000 sampai 1 juta. Di bawah daripada itu, di bawah 500.000 itu gitarnya Kate sudah pernah nyoba gitar yang di bawah 500.000 itu kualitasnya tidak layak untuk kalian belajar dalam waktu yang lama. Nah, kalau misalkan kalian mau beli untuk belajar waktu dalam sebulan 2 bulan, pakailah itu. Tapi kalau misalkan kalian mau pikirnya untuk dalam waktu yang lama, misalkan 1 tahun, 2 tahun, ya Kate sarankan yang 500.000 ke atas. Nah, kalau misalkan kalian ada pendapat yang lain, ada juga kok yang murah tapi awet. Nanti kita akan bahas poin-poin seterusnya, apakah poin yang di bawah 500.000 itu, gitar yang di bawah 500.000 masuk nggak ke poin selanjutnya. Nah, sampai 1 juta itu masih kriteria yang pemula yang bagus ya untuk belajar, yang artinya quality build-nya itu bagus dan juga bisa tahan lama. Nah, kenapa 500.000 sampai 1 juta, kenapa nggak sampai 2 juta, nggak sampai 3 juta? Yang seperti kita tahu, kalau misalnya kita baru belajar gitar, maka naruh gitarnya juga akan sembarangan gitu ya. Taruhnya di mana? Taruh di lantai, terus ketendang gitu ya. Taruh di kursi, terus jatuh gitu. Ya daripada kita beli yang mahal terus nanti rusak gitu ya, terus kita nggak bisa belajar gitar, mending beli yang low end, kelas low end. Itu kita beli dan kita pelihara baik-baik, lalu kita baik-baik dan kita belajar dengan gitar itu. Nah, yang kedua ada soal kenyamanan ya. Jadi jangan beli gitar yang saya suka nih dengan modelnya lalu kita beli itu. Jadi yang kedua selain harga adalah kenyamanan. Kalian coba-coba dulu lah si neken senarnya, meskipun kalian gak tahu kunci apapun di dalam gitar itu, kalian coba tekan aja senar pakai telunjuk kalian coba naikin ke pangkuan kalian. Terus kalian coba tekan aja satu senar, nggak usah beberapa senar, tekan aja satu dari senar 6 sampai senar 1. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada Galena Beta Series, jadi promosi. Nah, kalian tekan kelihatan ya. Kalian coba tekan di pangkuan kayak gini, kalian coba tekan senar 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Kalian coba tekan itu, enak nggak? Kerasa sakit nggak? Nah, tahu sakitnya dari mana? Kalian coba tekan dalam waktu yang sekitar 5-10 detik. Kalau udah kerasa sakit banget, nah itu berarti gitar itu mungkin si senarnya ketinggian atau mungkin jenis senar steel string yang sakit. Nah, jadi kalian tekan gitu. Kalau misalkan dalam waktu 5 detik kurang begitu sakit, nah itu bisa kalian perhitungkan untuk beli gitar tersebut. Nah, lalu di necknya apakah terlalu lebar atau terlalu kecil gitu. Nah, itu kalian harus perhitungkan karena setiap gitar itu memiliki lebar neck yang ada ukuran standarnya. Dari satu brand, misalkan sebut saja merek Y gitu ya. Nah, itu ada standarnya buat gitar tipe misalkan F3 tit gitu ya. F3 berapa, itu standar necknya ada ukurannya berapa gitu. Nah, juga bodinya, kalau buat pemula Kate sarankan jangan memakai bodi yang terlalu besar, disesuaikan juga dengan postur badan kalian atau tinggi badan kalian. Misalkan kalian orangnya tinggi, nah bodinya bisa agak besar. Kalau misalkan kalian kurang tinggi, nah cari gitar yang agak kecilan,
misalkan seperti gitar klasik ataupun gitar yang model 3/4. Kalau misalnya buat anak kecil bisa juga pakai 3/4 atau juga pakai yang setengah ya, ukuran setengah. Jadi ada ukuran setengah 3/4, yang ukuran full size dan jumbo, ada ukuran ya macam-macam lah modelnya. Nah, cari yang seperti itu. Nah, bagaimana dengan kondisi dari gitar tersebut? Apakah harus baru atau bekas? Kalau misalkan kalian mau beli gitar sendiri, yang artinya kalian tidak ada pengalaman untuk beli gitar ataupun kalian cuman pinjam sama teman kalian untuk belajar gitar, Kateo sarankan kondisi gitarnya adalah baru. Nah, kenapa baru? Karena pada saat kalian beli gitar, kalian kan buta sekali terhadap pergitaran ya. Maksudnya kalau kunci dan kalian bisa main itu ya oke lah. Tapi kalau misalnya kondisinya, necknya jenis apa, terus bahannya dari mana, terus itu awet atau nggak taunya dari mana, nah mending kalian beli baru. Dan juga di tempat yang terpercaya. Misalkan tempat terpercaya itu kayak di toko buku yang ada jual gitar merek tertentu, atau misalkan ada toko alat musik yang sudah besar, yang sudah punya nama. Nah, kalian carilah gitar-gitar yang harganya 500 sampai 1 juta di toko sana. Kalau misalkan di Bandung ada toko ini dan itu, nanti kalau katanya sebutin jadi promosi. Nah, kalau misalnya di Jakarta ada yang depannya M, terus belakangnya C, ya banyak lah, ada belakangnya I kalau di Bandung. Jadi kalian bisa cari-cari di tempat yang seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian mau cari yang bekas, nah kalian harus minta ditemenin dengan orang yang bisa main gitar dan juga ngerti gitar. Jadi nggak cuma asal kalau misalnya teman kalian bisa main gitarnya jago, tapi apakah dia ngerti gitar, bahan yang bagus gimana, atau misalkan tahu ciri-ciri gitar yang layak untuk dipakai untuk kedepannya. Gitar bekas ya, bukan gitar baru. Gitar bekas itu seperti apa? Nah, kalian harus ditemani satu orang, minimal satu orang, 2 orang, lebih bagus 3 orang, jangan kebanyakan masukan nanti kalian pusing. Nah, jadi kalian harus pilah-pilah. Kalau Kateo sarankan main amannya sih beli gitar baru. Nah, yang terakhir itu adalah model. Nah, jadi poin-poin yang tadi gitu ya, kalau 500.000 ke bawah, Kateo yakin poin kedua dan poin ketiga itu langsung gugur, meskipun harganya masuk. Nah, poin keempat adalah model. Nah, baru kalian perhitungkan setelah kalian sudah melis gitu ya. Mungkin kalian ada beberapa, misalkan ketemu 4 atau 5 model gitar dan berbagai brand. Kalian bisa list gitu ya. Oh, saya kira-kira suka model ini dengan harga, terus kenyamanan juga bisa dirasakan. Terus yang ketiga, tadi kondisinya baru atau misalkan masih layak untuk dipakai buat kalian belajar. Nah, kalian baru pilih model di antara itu 3 poin di atas sudah terpenuhi. Nah, baru kalian lihat model. Nah, katanya ada sedikit saran buat kalian yang mau belajar gitar daripada bingung nyari-nyari. Katanya ada saran, itu Galena Beta Series. Kelihatan promosi banget, tapi memang gitar ini memang dikhususkan untuk bagi yang baru belajar gitar. Karena senarnya nilon, yang jelas baik buat kalian untuk belajar gitar. Jadi kalau misalnya kalian mau belajar tapi pakai gitar akustik, siap-siap aja tangan kalian baru mungkin 15 menit belajar, kalian itu sudah sakit sekali gitu ya tangannya, jarinya, sehingga pada saat kalian ingin melanjutkan mungkin akan lebih cepat menyerah. Nah, diakalinya dengan memakai senar nilon atau gitar klasik. Nah, terus necknya kalau gitar klasik itu lebar. Nah, Galena Beta Series ini dibuat kecilan gitu ya. Jadi baik sekali untuk kalian yang tidak mau, kalau klasik kan dia gede banget ya. Kalau misalkan Galena Beta Series ini dia disesuaikan, dikecilin di gitar akustik. Kalau misalkan kalian lihat ukuran necknya, ini lebih besar sedikit daripada gitar akustik biasa. Jadi nggak terlalu kecil-kecil banget, nggak terlalu gede-gede banget. Jadi kalau Kateo sarankan beli gitar ini buat belajar gitar. Tapi kalau misalnya nggak mau beli gitar ini nggak masalah gitu ya. Cari merek lain nggak masalah. Terus bodinya juga yang tidak terlalu besar gitu. Itu jadi Galena Beta Series. Ya sembari gitu ya, Kateo ingat ternyata Kateo punya ternyata Kateo punya satu Galena Series yang cocok untuk belajar gitar. Nah, jadi gitu saja untuk video kita kali ini. Kalau misalkan kalian punya merek yang bagus untuk belajar gitar, silakan komentar di bawah. Nggak harus Galena. Katanya nggak munafik lah gitu ya dengan, wah nggak boleh beli gitar. Silakan kalian beli gitar merek lain yang menurut kalian
itu apa ya, sesuai dengan selera kalian dan juga nyaman untuk kalian belajar gitar. Dan juga jangan lupa tulis pengalaman kalian di bawah, di kolom komentar di bawah, bagaimana kalian beli pertama kali gitar gitu ya, untuk kalian belajar. Mungkin sekarang kalian sudah memiliki 2 atau 3 gitar yang mungkin sudah ahli, apalagi dalam fingerstyle. Pasti kalian sudah memiliki lebih daripada 1 gitar. Jadi begitu saja video kita kali ini. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Tunggu katanya di video-video selanjutnya.